moderator dan seluruh insan inovator yang berbahagia. Saya Dana. Saya Sugi. Saya Satrio. Saya Meli. Saya Sultan. Saya Sidik. Dan saya Imam. Kami dari gugus di paling waspada, sistem informasi pengelolaan lingkungan rumah sakit yang waspada dan sehat. Si paling waspada, ayo harus selalu ada. Ayo kami menjadi solusi utama. Menurunkan pengukuran ketersediaan air bersih dari 180 menit menjadi 6 detik dengan menciptakan sistem si paling waspada di Rumah Sakit Petrokimia Gresik Riojo PT Petrograham Medica. Siap. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya mari kita saksikan presentasi dari gugus Gio si paling waspada. Waktu presentasi dimulai dari sekarang. Sebelum menuju BMW terjun bebas dari jembatan tol setinggi 12 meter, terdapat seorang korban sopir BMW yang mengalami patah tulang. Korban dibawa ke rumah sakit Tirto Garing. Kok sepi sih nggak ada pasien? Hei penonton! Biasanya kalau bilang sepi-sepi, bakal banyak pasiennya nggak sih? Mending kita velocity-an aja. Duntak, yuk! Badan saya sakit semua, suster. Ini terus hati saya juga sakit, suster. Ini gimana, suster? Bisa aja bapak ini kayak di lagu-lagu itu loh Tante. Sakitnya tuh di sini. Gimana ini saya, suster? Kaki saya sakit. Saya bentar. Ini kan bapak Ridwan Kumel yang lagi viral itu loh. Iya, saya memang Ridwan Kumel, suster. Saya itu pas saya turun itu cuci darah di sini. Tapi selalu ditunda-tunda karena airnya habis. Makanya saya mau pindah rumah sakit. Lah kok saya ditipu Google Map jatuh dari ketinggian tol des. Itu semua saya kata semua itu. Iya bener, gimana suster? Dimana semua baju saya suster? Oh ya dibersihkan dulu di ruang dengar. Akhirnya lo gak ada. Bersihkan gimana sih bu? Gimana suster? Aku dulu aja dulu. Ayo dibersihkan dulu. Suster, yang bapak ini di mana ya? Airnya mati. Ibu ini siapa? Lu nggak tahu saya. Penonton. Buru-buru ikan lele. Saya Lisa Berana. Lu nggak tahu tasnya lagi viral. Saya itu pasien rawat inap di kamar VIP. Mau mandi nggak ada airnya, ya ampun. Kamu tahu tetangga saya yang jadi pelakor itu periksa gigi, katanya airnya juga nggak ada. Aduh, rumah sakit macam apa ini? Namanya Tirto Garing. Penonton Dewan Juri, ayo digerakkan aja ya Dewan Juri datang sini. Nggak panggilkan PPI dulu. Pak Wawa, Pak Wawa. Aduh, apa sih sus ya Allah? Sini. Loh. Sebentar, sini. Sayangku, kamu Ridwan Kumel, aku ini Andani yang kamu bayar. Kok kita masih begini kita? Sini kita jadi ada. Gimana rumah sakit Tirto Garing ini? Wong akhirnya selalu mati ini gimana? Ini nggak ada solusi dah. Apa penyebabnya? Bisa Aja. rumah sakit aja dulu. Mohon maaf Pak Gubernur. Jadi pengecekan tanduk kita itu masih manual semua. Dan membutuhkan waktu 180 menit. Ya ampun, aku dong Pak. Lah, bisa bilangin di sini juga masih pakai hot copy. Dan satu lagi, apa itu? Tanduk kita itu masih berada di kawasan parkir yang bebas. Sehingga susah untuk buka tutup tanduknya itu. Jadi buka tutup. Ini Pak Owo sama ini Bu Prati ini kan sudah tahu penyebabnya, nggak cari solusi sih. Iya. Gimana rumah sakit ini? Assalamualaikum. Wali datang nih.
sudah di hospital Wali. Penonton. Ah, Wali konsentrasi. Wali ganteng nih dan cari solusi. Oh ini yang wali-wali, ini gereja yang istrinya 7 bis karena semua itu ya? Iya. Ini gimana rumah sakit sampean ini? Kok bisa air sering habis? Gak ada solusi kak wali? Wah, kemari, wah. Finalin aja ini loh, finalin. Kemarin saya kan udah bilang, pakailah meteran buat ukur air dalam tanah itu. Macam mana sekarang? Siapa yang tanggung jawab nih? Bisa, tidak bisa kalau pakai meteran itu. Kalau pakai meteran itu, Wih, Amboy, kau tuh. Pakai full sensor aja lo Ale kayak di motor-motor itu. Ah, betul juga tuh, sebab alatnya kan terendam air. Nanti boleh korupsi Pak Korupsi. kasih ide nih. Gimana kalau dengan sensor laser? Kan bisa tembus air tuh, kan lebih canggih gimana? Sayangku, sini sayangku. Itu nanti kalau ada tanah keruh nggak bisa ditembus ke bawah. Iya, kalau kamu sukanya gitu. Gimana kalau dia Gimana? pakai water sensor aja? Gimana itu? Pakai display kecil. Heeh. Banyak salah. Iya. Terus itu kan gitu. Apa? Ya, ya jangan ada mahal di antara kita. Bapak Wali, berapa sampai 1000 meter kayak jalur ini, Pak? 1000 meter, macam jurang. Macam itu gunakan water level sensor yang waterproof dengan pembacaan relatif lebih pendek dan biayanya lebih murah. Bagus itu, berarti masalah pengukurannya kan sudah. Sekarang pencatatannya Iya. penonton. Ani mau ngasih solusi nih. Boleh dong. Gimana kalau pakai Microsoft Excel? Aneh-anehku itu sudah jadul, itu sudah lama dan masih manual, nggak bisa dicek fleksibel, nggak bisa. Iya. Tak betul juga tuh semuanya. Nah, input datanya masih manual. Yang udah pakai aplikasi mobil aja ini kayak Ini tuh rumah sakit yang pastinya juga menggunakan komputer, laptop dan lain-lain. Oh iya, macam itu gunakan aplikasi berbasis website. Boleh diakses dimanapun dan kapanpun melalui HP, komputer, dan laptop. Semuanya. Itu maksudnya gimana Wale? Data kan otomatis dari sensor, tinggal kita akses saja. Boleh diakses dimanapun, kapanpun. Selama nih status kita nih bukan fakir internet. Berarti bisa dipantau tanpa ke lokasi. Tanpa ke lokasi. Ini yang dinamakan dengan Internet of Things atau biasa disingkat dengan IoT. Iya. Gimana kalau inovasi kita kasih nama sistem Gini. Saya kok gubernur ya? Saya biasa menyerah dana. Oh, sudah ada. Jadi solusi terbaik kita itu adalah Si paling waspada. Terus aku juga Ani pengen tahu dong implementasinya gimana? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Ada 3 tahapan. Yang pertama, Engineering. yang kedua, Procurement. yang ketiga. Transaction. ini dia Ekspor maksudnya. Ini sudah ngasih gimana nanti penggunaannya tuh gimana ini? Seperti ini Bapak Eka. Tuh. Oh, harus masuk ke Google dulu Iya, ya. ketik dulu sipalingwaspada.my.id. Oke. Terus masukkan username sama Betul. Kira-kira seperti ini kita login dulu. Keren ya Ibu Perawat ya. Nah, sudah kelihatan kan di sini untuk airnya, tanda-tandanya Iya, jelas terlihat jadinya. keren ya. Oh, lokasinya juga di sana. Iya, Tapi tapi kelihatan tuh lokasinya. Kita di GG bisa. Yang itu. Kira-kira ada menu lain nggak ya ini ya?
Oh, iya. Ada menu lainnya tuh. Ada historinya. Oke. Oh, tahu ya rencananya sendiri. Iya, mantap tuh. Oh, bisa dilihat tanggal berapa sampai tanggal berapa ini. Oke. Oh, bisa dilihat kan tanggal-tanggalnya tuh. Sebelum-sebelumnya sudah bisa ya. Masa ya gak usah. Enak bisa diakses dimanapun ini. Perawat ya, semuanya bisa diakses di sini. Iya, Bisa tuh, dilihat tandanya di situ. berapa detiknya Bisa terpantau. terpantau. Volumenya terpantau, jamnya terpantau. Ada historinya di Oh, ada sini. menit-menitnya. Iya, per detik ini ya. canggih kan? Karena ini solusi yang ditunggu-tunggu, Bu Perawat. Bagus ini, bisa digunakan ini semuanya. Tuh, tandanya di situ masih dilihat sama Tuh, masih dilihat sama Dewan Juri ya. kita di sini gede bisa mantau yang itu. Keren alatnya kita ya. Dewan jurinya tertarik semuanya. Iya. Nanti foto-foto sama ini dari kayu dia. Itu lagi diukur sama Pak Owo. Ini dilihat sama Pak Owo. Ini isinya tadi Pak Owo. Kurang dari dewe sampai toga. Pak Wali Di mana nggak ada sini, nggak ada semuanya nggak ada. Untuk oli dan ini apa pertalite Bapak? Ya, sudah. Terima kasih. Kalau misalnya buat apa susu itu kopi Ya, jadi untuk sensor ini pembacaannya semakin pekat cairan semakin bagus untuk pembacaannya. Gitu. Jadi oke ini soal ya siap frekuensi pada gelombang. banyak membangkas Ya. ya oke kemudian berarti ini aplikasinya di semua industri di mana menggunakan tangki liquid dan juga bisa ini kan kecil ya alatnya ya bisa Ya. buat rumah tangga artinya kayak tangki air di tower itu kan biasanya kayak lampu bisa digantikan ini dong bisa ya kan Bisa. karena ini kalau itu kan mekanis ya bisa nyangkut bisa apa kalau ini selama pembacanya bersih ya ini kalau kotor bisa nggak dia tetap baca ini gelombang ya Pak? Ya, makanya kita ini waterproof Bapak. Sistemnya waterproof. Jadi walaupun dia kena kotor atau kena air pun aman untuk pembacaannya. frekuensi bukan Iya. iya oke iya jadi aplikasinya untuk rumah tangga bisa di industri sangat bisa nah ini inspirasinya dari mana? Untuk inspirasi dari Institut Bapak Sipik. Maaf, izin jawab. Ya, memang kami awalnya memang semua pengecekan dari tanda itu kan manual, Pak. Jadi kita membutuhkan waktu yang lama seperti yang saya sampaikan tadi. Terus kemudian kita membuat berbagai macam alternatif solusi Pak sebelumnya. Jadi beberapa alternatif solusi kita sudah coba, kemudian termasuk pakai sensor laser, tetapi juga bukan waterproof Pak, seperti itu. Jadi memang solusi terbaik dari kami memang kita pilih adalah pakai sistem IoT dan sistem sensor sekarang ini. Terima kasih Pak. Ya, kalau IoT mungkin lebih ke distribusi datanya lah ya. Iya, lebih valid dan lebih real time seperti itu. Untuk pembaca, tapi untuk pembacaannya pakai ini ya. Saya bingung menanya Pak. Iya, sekarang untuk segera hak cipta. Siap. Semuanya kalau ada yang nyontoh royalti kan. Iya. Nah, sehingga pengakuan dari luar itu sangat dibutuhkan, apalagi di nasional nih. Ya, kan belum pernah kan? Pengen
kan? Pengen. Semua pengen. Ya. Iya. Baik, paling tidak ikhtiar ya. Usaha maksimal. Ya, cuman kami sebagai guru ya tidak usah terlalu berambisi jadi juara. Cuman tolong usahakan jangan sampai kalah. Terima kasih dan presentasinya luar biasa. Satu lagi, saya pengen tahu mengenai nilai risiko infeksi. Nah ini kan karena air ini kan berhubungan dengan pasien tentang kesehatan, ya. Kan ada itu namanya healthcare associate ya. Sebenarnya nilai risiko infeksi itu, ya, itu merupakan satu kewajiban yang harus dipenuhi atau tidak? Menurut teman-teman. Karena kan ini berhubungan dengan air bersih. Baik, terima kasih izin menjawab Pak Eko. Memang untuk risiko infeksi itu memang harus ya Pak, penting ya. Itu risk yang paling tinggi. Iya. Karena memang air ini kan memang sebagai apa Pak ya? Media Pak ya, untuk penyebaran infeksi tersebut. Jadi memang kami di sini juga selain ini memang untuk air memang perhatikan juga untuk kualitas juga Pak. Jadi memang dari intake-nya seperti apa, memang dari media seperti apa, tetap kami lakukan sebuah treatment Pak di situ. Jadi memang seperti contohnya kita kasih klorin dan sebagainya. Treatmentnya menggunakan apa? Treatmentnya menggunakan apa? Menggunakan klorin. Klorin, Iya. hanya klorin aja. Iya Pak. Tidak menggunakan PAC enggak? Belum. Iya. Kemudian diukur nggak tingkat kekeruhannya? Nah, untuk tingkat kekeruhan Pak, untuk NTU-nya memang kedepannya kita akan melakukan itu Pak. Oke. Untuk kedepannya ya. Nah, memang tadi di display kita juga sudah menyediakan untuk NTU dan kekeruhan dan pH. Ya. Ya memang kita belum ada, tapi kedepannya insya Allah kalau misalkan ini nanti tetap jalan ya tetap kita harus berjalan terus dan terus berkembang dan kita akan kembangkan hal tersebut. Terima kasih. Nilai-nilai itu kan kritikal sekali untuk air bersih ya. Jadi pH-nya, kemudian nilai-nilai apa namanya POD, COD-nya, tingkat kekeruhannya, ya itu akan berpengaruh terhadap kualitas dari air bersih. Ya mungkin nextnya, oke, terima kasih ya. Oke.